Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Pramesti dengan NIM 222111330. Di sini saya dari kelas HES 6I, izin menjawab pertanyaan UAS Gada Syariah. Langsung aja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan secara rinci rukun dan syarat sah akad rohen. Berikan contoh bagaimana implementasi rukun dan syarat ini dalam praktik operasional lembaga gada syariah di Indonesia. Untuk yang pertama terkait rukun akad rohen. Untuk yang pertama itu ada yang namanya rohin, yaitu pemberi gadai, di mana pihak yang menggadaikan barang atau nasabah. Untuk yang kedua ada murtahin atau penerima gadai, yaitu pihak yang menerima barang gadai atau lembaga syariah. Yang ketiga ada marhun, yaitu barang gadai. Di sini tuh objek atau barang yang dijaminkan. Yang keempat yaitu ada marhun B atau utang, yaitu nilai utang atau pembiayaan yang dijamin. Dan rukun yang terakhir yaitu ada sigot atau akad, yaitu ijab kabul antara rohin dan murtahin. Untuk yang selanjutnya yaitu ada syarat akad rohin. Untuk syarat yang pertama yaitu pelaku akad, yaitu balik, berakal, dan atas kehendak sendiri. Terus yang kedua terkait barang gadai itu harus milik sah rohin, terus bernilai ekonomis dan bisa diserahkan. Untuk syarat yang ketiga terkait utang. Utang ini harus nilainya jelas dan disepakati. Terus ada yang keempat yaitu akad. Di sini juga akadnya harus jelas, tanpa riba dan koror. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait contoh implementasi di pegadaian syariah. Yang pertama itu ada nasabah menggadaikan emas senilai 10 juta. Yang kedua itu pegadaian syariah memberikan pembiayaan 7 juta. Yang ketiga yaitu terjadi akad rohen antara kedua belah pihak. Yang keempat ada emas disimpan oleh pegadaian atau marhun. Dan yang kelima, nasabah itu membayar ujroh atau biaya penitipan bukan bunga. Terus yang keenam itu jika lunas, emas ini akan dikembalikan. Jika gagal bayar, emas dilelang sesuai kesepakatan. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu terkait jelaskan kelebihan dan kekurangan gada syariah dibandingkan dengan gada konvensional. Untuk kelebihan gada syariah yang pertama yaitu bebas riba, jadi tidak mengenakan bunga, hanya biaya pemeliharaan yaitu ujroh. Terus yang kedua ada transparan dan adil, yaitu akad di sini tuh jelas dan berdasarkan kesepakatan. Terus yang ketiga yaitu berkah dan sesuai syariat Islam, yaitu diatur berdasarkan prinsip Islam dan fatwa DSN MUI. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial, yaitu lebih berorientasi membantu bukan semata profit. Untuk kekurangan gada syariah sendiri, yang pertama yaitu jangkauannya itu terbatas, dalam artian tidak luas seperti gada konvensional dalam akses dan jaringan. Untuk yang kedua yaitu plafon pembiayaan kadang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu persyaratan bisa lebih ketat karena harus sesuai prinsip syariah. Untuk pertanyaannya selanjutnya, yang ketiga, yaitu uraikan mekanisme operasional gada syariah atau rohen, mulai dari proses penyerahan marhun atau barang jaminan, penentuan mablag atau mablag rohen atau nilai pinjaman, hingga pengembalian marhun atau proses pelelangan jika terjadi wan prestasi. Jelaskan pula ketentuan terkait biaya pemeliharaan ujroh marhun. Untuk yang pertama, mekanismenya yaitu penyerahan barang jaminan. Di sini nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan ke lembaga gada syariah. Yang kedua yaitu penentuan nilai pinjaman. Di sini lembaga menaksir nilai barang lalu memberikan pinjaman sesuai nilai taksiran tersebut. Yang ketiga yaitu pengembalian atau pelelangan. Jika nasabah lunasi pinjaman dan biaya ujroh, barang dikembalikan. Kalau tidak, barang akan dilelang untuk menutup hutang. Dan untuk yang terakhir yaitu biaya ujroh. Di sini biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang selama masa pinjaman yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Anda bagaimana prospek pengembangan gada syariah di Indonesia? Jadi menurut saya gada syariah di Indonesia itu mempunyai prospek sangat bagus karena masyarakat muslim yang besar makin sadar pentingnya pembiayaan halal. Selain itu, dukungan pemerintah dan regulasi yang mendukung plus kemajuan teknologi digital membuat layanan gada syariah jadi lebih mudah diakses dan efisien. Dengan kebutuhan pembiayaan mikro yang tinggi, gada syariah beroperasi tumbuh pesat dan membantu perekonomian umat.
Sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab dari soal-soal UAS Gadah Syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.